Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nuwasilu darsana fi tafsir al-Qur'anil Karim. Intahina min surati al-Ghashiyah wa nabda insyaallah surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'la makiyyatun. Surah Al-A'la baina yaday surah. Sekelumit tentang surah Al-A'la. Al-A'la ini apa artinya? Dia Ali apa? Naira Aliyah. Al-A'la A'la, maha tinggi. Ya. Nama surah ini diambil dari ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Suratul A'la minas suwaril makkiyati. Surah Al-A'la ini tergolong kategorinya surah makkiyah. Surah makkiyah ini adalah surah yang diturunkan qabla hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Secara umum dia temanya itu tema tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Ya. Wa hiya tu'aliju bi ikhtisari al-mawadhi'a al-atiyata. Secara umum dia membahas atau tema-tema berikut ya dalam surah apa nih Al-A'la. Jadi kalau kita paham temanya, mudah-mudahan kita lebih enak, lebih nyaman membacanya, lebih khusyuk. Sehingga bisa mentadabburi, afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, dengan tadabbur inilah Quran itu kita bisa mengambil pembelajaran dari Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami. Dengan paham itu mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Imam Syafi'i mengatakan salah satu tips untuk agar salat ini khusyuk apa nih? Apa dia? Memahami bacaan. Ya, Allahu akbar. Sabbihisma dan rabbikal a'la. Kalau kita nggak paham, kita kesana kemari. Dan surah ini, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah ini merupakan dua surah yang sangat dicintai Nabi SAW. Sering dibaca Nabi, diantaranya pada hari Jumat, sholat Jumat. Maka ayat yang dibaca, tradisi Nabi, sunnah Nabi adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kemudian juga di hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, yang dibaca adalah surah Al-Ghashiyah dan Al-A'la. Bahkan ketika hari raya itu Jumat, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya maka yang dibaca itu adalah kedua surah ini, baik di hari raya, salat raya maupun salat Jumat. Apa yang pertama? Temanya adalah Az-Zatil 'Aliyyata wa ba'd sifatillahi Jalla wa ala wad dalaila ala al-qudrati wal wahdaniyati. Yang pertama, zat yang maha tinggi. Siapa ini? Allah. Wa ba'dha sifati Allah, sifatillahi jalla wa ala, dan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengenal Allah, maka kita akan mencintai. Tak kenal maka tak cinta. Awwaluddin ma'rifatullah. Udin yang pertama. Awwaluddin, pembelajaran yang pertama dalam agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Ya. Fa khalaqtu al-khalqa. Tidak kita jelaskan dulu secara detail.
Oke, sifatul aliyah wa ba'da az-zatul aliyah wa ba'da sifatillah jalla wa ala. Kemudian wad dalail ala al-qudrah wal wahdaniyah. Dalail apa dalail? Hah? Nyaringi. Dalail itu jam' dalil. Dalilun, dalilani, dalail atau adillah jamaknya. Dalail berarti dalil-dalil, bukti-bukti. Sesuatu yang menunjukkan. Ya, dalil itu menunjukkan. Dari kata dalla yadullu. Alal qudrah. Qudrah apa naik? Qudrah qadira yaqtiru. Artinya kekuasaan. Dalil-dalil kekuasaan wal wahdaniyah dan keesaan. Jadi Allah itu esa, Allah itu kuasa. Oke, yang pertama tentang Allah, berbicara tentang Allah, sifat, zat dan bukti-bukti keesaan dan kemahaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-wahya al-Qur'an al-munazzala ala khatimir rusul sallallahu alaihi wasallam wa taysira hifdhihi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berbicara tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang Al-Qur'an wa taysiri hifdhihi alaihi salatu wassalam. Dan kemudahan menghafal, menjaganya. Jadi bukan menghafal saja, menjaga. Hafidha yahfadhu hifdhan itu menjaga. Itu bagi Nabi SAW. Ya, Al-Quran itu mudah dihafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. La. Apa ayatnya? Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi dapat jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini pun dapat jaminan, dan Al-Qur'an itu dapat jaminan akan dijaga, terjaga. Siapa menjaganya? Kita, mudah-mudahan. Bagian dari orang yang menjaga hafazatul Qur'an. Maka bahasanya adalah hafazah, penjaga Al-Qur'an. Bukan sekedar penghafal, tapi penjaga, penghafal sekaligus pengamal Al-Quran. Yang ketiga, al-maw'izah al-hasanah allati yantafi'u biha ahlul qulubil hayyah wa yastafidu minha ahlus sa'adati wal iman. Mau'izah, petunjuk, nasihat, ujangan al-hasanah yang baik. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari al-mau'izah al-hasanah ini? Ahlul qulub al-hayyah. Orang yang mempunyai hati yang hidup. Jadi hati kita ini mati kadang. Matinya hati itu bagaimana, Nay? Matinya hati itu apabila kita ini ya bermaksiat. Maka ketika kita melakukan maksiat, naudzubillah waliyadzubillah, ketika melakukan maksiat, apa yang terjadi? Maka ada titik nuqtatun sauda, titik hitam. Ada papan tulis, papan tulis tuh, putih kan? Maksiat, tek, maka akan kasih spidol, akan ada apa nih? Titik hitam, ya enggak? Maksiat lagi, titik hitam, sampai hati ini keras. Ya. Nah, hayyah ini siapa? Hati yang hidup ini adalah hati yang bisa mendengari kebaikan. Istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan hati-hati kita adalah hati yang hidup. Jadi jangan salah baca. Hayyah di situ. Jadi ada cerita dulu. Apa mah? Jadi gini deh ceritanya. Kitab orang ini ya karena sesuatunya kitabnya akhirnya tulisannya situ obatnya adalah karena titiknya ketambah satu titik, maka bacaannya hayyatus sauda. Hayyah apa artinya? Hayyatun fa idza hiya hayyatun tas'a. Hayyah ular. Sauda hitam. Padahal yang benar adalah habbatun sauda. Ketambahan titik naik satu. Sama juga orang Melayu, bahasa Arab Melayu. Jadi dia di pondok, orang Banjar di pondok. Bukan. Jadi dia bilang begini, "Ma, pakai karena baru belajar nih, baru santri kan supaya kelihatan nyantri. Ini tahaddus bin ni'mah, kalau anaknya sudah bisa nulis Melayu, jadi nulis naik.
ma, bah, pakai tulis Melayu. Kirimi ulun wadai sebalik gitu. Wadai sebalik. Dulu sebalik tuh kongguan tuh, ada sebalik, ya kan? Balik kongguan tuh. Mamanya di rumah, abahnya di rumah, bacanya apa? Wadi sebalik. Tahu wadi lah, nah. Iwak wadi. Jadi akhirnya karena anak di pesantren dikirimi apa? Wadi. Ikan wadi itu ikan asin, satu belek. Padahal maksud anaknya apa? Wadai. Nah, dulu guru sekumpul tuh suka baca, kan ada tuh kalau terakhir tuh intaha. Dibaca sidin, ini tuhai. Ini tuhai, gitu lah. Sama juga nih, makanya pentingnya nahu. Ini dalil dari orang jomblo. Ada hadisnya. Apa hadisnya? An-nikahu santai katanya. Sunnati. Padahal an-nikahu sunnati. Itu santai dibaca, santuy, apalagi lu baca santuy. Jadi nikah itu santai saja. Al-wa'idha yantafi'u bi ahlul qulubil hayyah, hati yang hidup. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita nih hati yang hidup, hati yang salim. Karena di akhirat tuh tidak bermanfaat kecuali hati yang sehat. Apa hati yang sehat? La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat, hati yang energik, hati yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yastafidu bihan ahlus sa'adati wal iman. Siapa yang bisa mengambil manfaat pelajaran dari Al-Quran ini? Ahlus sa'adati wal iman. Orang yang ahlus sa'adah, yang sa'adah, sa'ida yas'adu, bahagia. Jadi orang yang akan mendapat kebahagiaan, wal iman, dan ahli iman, orang yang punya keyakinan. Karena dia punya keyakinan, maka dia bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari Al-Quran. Oke, ada berapa temanya? Secara umum ada 3. Pertama, berbicara tentang ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbicara tentang wahyu dan Al-Quran. Yang ketiga, berbicara tentang orang-orang yang beriman, nasihat bagi orang-orang yang beriman, pelajaran bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Oke, ibtada suratul karimatu bi tanzihillahi jalla wa ala. Dimulai dengan tanzih, nazzaha yunazzihu tanzihan, dengan penyucian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla wa ala. Apa nih Allah, apa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan tadi berbicara tentang sifat, ya tak? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Allah nih ngapain, Nay? Khalaqa. Tadi kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Maka Allah nih menciptakan. Bukan hanya sekedar menciptakan, alladzi khalaqa fa abda'. Abda' ini menjadikan sempurna. Jadi bukan sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang sempurna. Kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betapa gagahnya laki-laki, betapa cantiknya perempuan. Ya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqa fa ahsa fa abda'. Ya, ibda' al-badi'. Ya, sempurna ciptaannya. Atqana kulla syai'. Wa sawwara fa ahsan. Ini sama artinya. Sawwara, salah satu arti sawwara, kalau arti yang umum kan menggambar. Sawwara ini Allah yang menggambar. Fa ahsana suwarakum. Ciptaan. Sawwara menciptakan, fa ahsana, dan memperbagusi penciptaan. Wa akhrajal ushba. Rerumputan. Ada kan rumput? Allah yang, coba kita perhatikan, coba baik-baik. Gimana kalau kan ada biasanya rumput tuh kan, gimana dia tumbuhnya? Kapan tumbuh rumput itu? Siapa yang bisa menciptakan? Allah. Coba pengen pikir, nyamuk gitu. Coba nyamuk. Bisa nggak dikatakan innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udah. Nyamuk ya. Coba lihat nyamuk deh. Kira-kira bisa nggak
Naira masang kaki, Naira kan bisa bikin handphone ya. Sekarang coba bikin nyamuk nih, bisa nggak? Kakinya kan kecil banget tuh. Naruh matanya gimana kira-kira? Ya. Nah, ini luar nggak usah. Nah, kita nih manusia nih. Bagaimana proses kejadiannya? Arba'ina yauman, arba'ina yauman, arba'ina yauman. Ya, mudghah, 'alaqah. Mimma'in dafiq, mimma'in mahin. Kita nih dari air yang hina. Kok bisa jadi manusia, ujuk-ujuk jadi manusia? Makanya ketika sombong itu adalah sangat tidak wajar karena Allah yang menciptakan kita. Dalam penghujung surah Yasin itu, biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa wal khallaqul alim. Sebelumnya apa? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa bikulli syai'in alim. Apa tadi? Penciptaan yang luar biasa. Wa akhrajal 'ushba, rerumputan, wan nabati dan wan nabata dan tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan. Yang kita lihat apalagi di Babu Salam kan menciptakan banyak tumbuhan, rerumputan. Rahmatan lil bil ibad. Apa posisi Arab rahmatan ini dia? Maf'ul. Maf'ul. Sebutkan semuanya. Maf'ul min ajli. Karena. Jadi masdar itu kalau dia nasab maka secara dan menjadi sebab. Apa sebab penciptaan itu? Rahmatan bil ibad. Karena kasih dengan hamba. Allah sangat kasih dengan kita. Begitupun Nabi sangat kasih dengan kita. Di saat-saat kritis yang diingat Nabi adalah ummati ummati. As-salah as-salah. Saat-saat sakaratul maut yang diingat adalah kita. Sangat cinta. Bahkan Allah pun mencintai kita. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kemudian yang kedua, summa tahaddatsan anil wahyi. Berbicara tentang wahyu wal Quran dan Al-Quran. Wa anasat ar-rasula. Wa anasat ar-rasula. Dan memberi kabar gembira kepada Nabi SAW bil bisyarah. Dan menghibur Nabi dengan bisyarah. Dengan kabar gembira bitahfidhihi hadzal kitabil majid. Dengan menjaga dan menghafal Al-Quran yang mulia ini. Wa taysiri hifdhihi, dan pemudahan kepada Nabi untuk menghafalnya dan menjaganya bihaitsu la yansahu abadan. Nabi tidak pelupa. Qala ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Thumma amarat bitadhkiri bihadzal Qur'an. Kemudian umirat bitadhkiri bihadzal Qur'an. Kemudian diperintahkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan, pengingat. Alladzi yastafidu min nurihil mu'minun. Dan tidak semua orang rupanya bisa mengambil manfaat Al-Quran. Hanya orang-orang yang beriman. Wa yatta'idu bihadihil muttaqun. Dan menjadikan pembelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Al-ayah. Wa khutimatis suratu bibayani fauzi man tahhara nafsahu minad dunubi wal asam. Dan ayat ini, surah ini ditutup dengan penjelasan tentang keselamatan, keberuntungan orang-orang tahhara nafsahu minal asam, yang mensucikan diri dari dosa. Jadi ada tahhara itu melakukan usaha, ikhtiar. Ya. Ikhtiar untuk apa? Menyucikan diri. Harus ada usahanya. Ya. Wa zakkaha bisalihil a'mal. Dengan apa? Bisalihil a'mal. Dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang bagus. Dan perlu pian ingat, ya, amal itu bahasa Arab. Artinya apa amal itu dia? Pekerjaan. Nah, ini ngambil pasir pekerjaan kada naik. Ngambil daun pekerjaan kada? Pekerjaan. Bagaimana amal-amal yang saleh? Misalnya membersihkan tadi pupnya kucing, itu amal saleh. Amal baik. Ya, saleh itu baik. Jadi jangan disempitkan. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan khairul a'mal itu adalah apa? Qada'u hawaijin nas. Mengabulkan, memperkenankan, mengijabah kebutuhan orang lain, keperluan orang lain. Ini harus diperhatikan. Apalagi kebutuhan abah, babah, mama.
Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla ila nihayati suratil karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita untuk melaksanakan amal-amal saleh, kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.